Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMK. Cerita kita suka-suka dari SMK. Inspiratif, inovasi dan juga jembatan komunikasi antar generasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya dari SMK Negeri 2 Pariaman. Siapa lagi? Tamu spesial itu kalau bukan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pariaman, yaitu Ibu Nofri Resi. Assalamualaikum Bu, sehat Bu? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini leadernya ya, Ibu ini adalah leader orang-orang hebat di SMK. So pastinya guru-guru di SMK Negeri 2 Pariaman adalah guru-guru yang hebat. Oke, kita akan mengulik informasi apa saja yang akan kita dapatkan dari Ibu Resi. Mari kita berikan pertanyaan yang pertama. Oke Bu, ini perdananya Ibu datang di podcast kami. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Ulan. Oke Bu, kita akan bertanya dulu karena mungkin ada sebagian orang yang bilang kalau apa sih arti sebuah nama, tapi bagi kami nama itu sangat berarti. Jadi memang perlu dipertanyakan Bu. Kira-kira kenapa sih Bu diberikan nama Nofri Resi dari orang tua sendiri gitu? Waktu dahulu itu orang tua mungkin nggak terpikir namanya yang macam-macam. Ternyata waktu lahir itu ibu lahirnya di bulan November. Oh gitu. Jadi di awal nama Iya, itu kan betul, ada betul. November. November ya. Ya, makanya nama ibu tuh dikasih awalnya November. Tapi resinya itu mungkin orang tua nggak terpikir juga. Dalam bahasa Sanskertanya resi itu kan guru. Nggak terpikir guru. sama orang tua bahwa resi itu ujung-ujungnya guru nantinya. Jadi mungkin yang terpikir waktu itu anak ini lahir di bulan November, maka dikasih awal nama Nofri Resi ya Bu ya. Ya. Berarti memang nama itu adalah sesuatu yang paling sering diberikan oleh orang kepada kita karena dipanggil ya Bu ya. Iya. Jadi seperti sebuah doa yang insya Allah akan terwujud. Iya. Dan ternyata memang terwujud ya Bu. Iya, Berada di bidang alhamdulillah pendidikan ya, ya, Bu, ya. alhamdulillah ya berkecimpung di bidang dunia pendidikan. Iya, orang juga sudah mencarinya gitu di googling kayak tadi kan bukan. Jadi itu ternyata memang betul Ibu dari bahasa Sanskerta itu. Iya. Itu memang kalau nama Nofri itu adalah orang yang berwibawa, bertanggung jawab, Iya. peduli gitu. Amin. Dan Resi itu katanya itu adalah suci artinya. Jadi orang-orang yang bertanggung jawab tapi mereka tetap pure murni suci gitu ya Bu. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan Sesuai dengan Iya, namanya ya, amin, amin. ya. Itu harapan kita lah. Iya oke. Tapi sepertinya udah seperti itu ya Bu ya. Ibu berada di dunia pendidikan, kami melihat Ibu profilnya memang bagus. Kalau kami lihat ya Bu ya, memang dari profil Ibu sendiri dari mungkin suci atau bisa bertanggung jawab jadi pemimpin dan peduli dengan orang lain, dari segi bahasa, dari bagaimana Ibu berinteraksi, kami tidak pernah melihat Ibu harus meledak-ledak menghadapi situasi. Iya. Memang tenang aja. Itu gimana kok bisa seperti itu sih Bu? Iya, mungkin gini Lan ya. Kita ini seperti air mengalir saja Lan. Artinya segala sesuatu dalam hidup pasti ada masalah. Tapi kita sikapi dengan tenang, senyum. Karena kalau kita meledak-ledak itu akan penyakit yang akan timbul ke diri kita. Makanya dalam setiap langkah itu harus kita bersyukur, alhamdulillah, tenang dalam bertindak, tenang dalam bersikap. Ya. Ini luar biasa ya Bu ya? Iya, jadi mungkin kalau Ibu menilai Ibu belum sesempurna yang Ulan bilang. Oh, tapi kamu bilang itu. Mungkin lingkungan nggak tahu ya Lan ya, karena kita yang menilai kita itu kan lingkungan kita. Iya, betul, Jadi mungkin kalau dalam pikiran Ibu belum sesempurna itu, tapi Ibu ingin menuju sesempurna yang Ulan bilang. Oh, Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Ibu, ini dengan profil Ibu seperti ini yang terbentuk dulu, kira-kira Bu, dulu waktu Ibu jadi seorang anak di keluarga itu, pola didik dari orang tua itu sendiri seperti apa Bu? Dari orang tua itu nilai yang paling ditanamkan sekali itu nilai agama. Agama ya Bu? Agama itu nomor satu. Artinya nilai sholatnya, mengajinya, baca Al-Quran dan segala macam. Nilai agama itu nomor satu sama orang tua. Yang kedua itu nilai karakter. Karakter ya? Setiap bertindak harus bertanggung jawab, harus disiplin, harus menanamkan sifat-sifat kerja keras, ikhlas dalam bertindak itu. Jadi keluarga Ibu itu dari keluarga guru juga Lan. Oh ya gitu ya. Ibu seorang guru, jadi mereka nanamkan kalau kita bekerja kita harus ikhlas. Itu yang mereka tanamkan. Oke. Jadi kunci utama sukses itu memang ikhlas Lan. Gitu.
Ya. Tapi Bu, kalau kita lihat ya Bu ya, Ibu kan dulu dibentuk dengan karakter seperti itu. Kalau kita bisa membandingkan, dulu orang-orang tua versi dahulu mendidik anak dengan seperti ini, dan orang tua sekarang dengan modernisasi membentuk anak seperti ini. Kira-kira nilai apa Bu yang masih bisa Ibu ambil dari orang tua dulu mengajarkan yang masih Ibu terapkan di rumah gitu Bu? Iya, yang pertama itu nilai agama itu nomor 1. Agama masih tetap Iya, berarti masih ya, Bu, tetap. ya? Sampai sekarang masih ditularkan ketika kita menelpon. Orang tua juga seperti itu dulu. Ketika kita menelpon anak atau kita berhadapan dengan anak ketika kita pulang sekolah, kita akan selalu nanya, sudah sholat nak? Sudah makan? Gitu. Iya. 2. Jadi nilai agama itu nomor 1, nilai karakter nomor 2, yaitu artinya memang beriringan ya, karakter dengan agama itu beriringan. Ketika anak sudah kuat dengan nilai-nilai agamanya, karakter mungkin akan terbentuk dengan ya, sendirinya ya. Disiplinnya, jujurnya, tanggung jawabnya akan terbentuk. Betul. Yang kedua itu nilai kerja keras dan kerja ikhlas. Itu yang selalu Ibu tanamkan ke anak-anak. Tapi susah loh Bu, generasi sekarang disuruh kerja keras. Kalau dulu memang kita punya wahananya, misalnya harus ngurus ternak kita, harus ngurus ini nggak sih? Kalau sekarang tuh gimana Bu kerja kerasnya? Iya, artinya setidaknya mereka membantu kita itu dengan ikhlasnya. Oh gitu ya. Di rumah tanpa adanya rasa-rasa ini enggak. Mereka tahu dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Jadi kasih job-job satu-satu. Iya, kita bagi ini nak, tanggung jawabkan, ini tanggung jawabkan. Mereka bekerja dengan ikhlas, mereka bertanggung jawab. Itu yang Ibu selalu tanamkan. Tapi yang tidak bisa sampai sekarang kita tanamkan yaitu sedikit kekerasan lan. Sedikit. Kalau dulu berarti kalau dulu ketika pergi ngaji. Iya, kalau ketika disuruh belum juga bergerak, itu nada suara agak lebih tinggi. Belum juga bergerak tinggi lagi. Iya, betul. Kalau sekarang kalau kita suruh anak-anak kita dengan nada yang agak lebih tinggi, itu mereka akan diam. Mereka akan memandang kita. Jadi mental anak dulu dan anak sekarang itu berbeda. Berbeda. Ya, mungkin dengan seiringnya zaman, mungkin anak-anak sekarang tidak terbiasa dengan pembicaraan yang keras atau tidak terbiasa dengan mendengarkan yang keras-keras, suara yang keras. Tapi kalau Ibu menilai nih Bu, kalau dulu kan ada pameo atau gimana, kalau orang mengantarkan anaknya ke masjid atau ke musala itu orang tuanya menyediakan rotan, menyediakan ini supaya kalau anaknya nggak ngikutin boleh silakan dipukul kami serahkan. Kalau sekarang kan nggak boleh ya Bu? Iya, nggak boleh. Nggak boleh kekerasan ya, KDRT jatuhnya kan, karena mungkin memang seperti itu, anak-anak tidak terbiasa dengan yang dipukul. Sebenarnya dalam agama kita kan bisa saja disuruh kan kalau anak yang tidak mau sholat. Ya, jadi seperti itu. Cuman keadaan kita nggak memungkinkan untuk seperti itu karena anak-anak kita nggak terbiasa seperti itu. Jadi kalau Ibu lebih mengambil sebenarnya ada cara lain alternatif dengan tidak kekerasan tapi anak kita masih bisa nurut ya Bu ya. Dengan pendekatan ya? Dengan perasaan, dengan pendekatan perasaan, pendekatan kelembutan. Jadi kita suruh mereka dengan trik cara kita tersendiri dengan menggunakan perasaan mereka, perasaan kita juga. Jadi Bu sepakat ya Bu ya, jadi orang tua itu harus belajar lagi. Iya, belajar dan belajar. Belajar dan terus belajar ya Bu. Menciptakan generasi sukses. Iya, mantap sekali Bu. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya nih. Kalau Ibu berada di sudah kita kan udah hampir nih tahun kedua nih Bu COVID kayak gitu. Kalau Ibu sebagai orang yang berada di dunia pendidikan, terus Ibu sebagai guru juga, sebagai pemimpin juga di sini. Apa sih Bu nilai positif dari pandemi COVID ini untuk pendidikan sendiri itu apa Bu? Sebenarnya nilai positifnya ada, nilai negatifnya juga ada. Kita ambil dari nilai positifnya aja ulang. Positifnya aja dulu. Positifnya aja. Oke. Sebelum pandemi nilai positifnya itu anak-anak lebih berinteraksi dengan guru. Iya sih, betul. Materi lebih tersampaikan. Karakter siswa lebih terpantau oleh guru dan guru tidak ragu-ragu dalam memberi penilaian. Karena itu sebelum pandemi. Karena adanya interaksi dua arah. Intens ya Bu ya. Intens ya. Kalau setelah pandemi plusnya anak-anak lebih mandiri. Lebih mandiri. Ya. Lebih mandiri mengerjakan tugas mereka sendiri, lebih cakap digital. Iya betul. Iya, lebih teknologinya lebih canggih karena mereka selalu mengupdate
hal-hal yang ada di HP mereka. Itu juga dengan gurunya berarti ya? Iya. Gurunya terpaksa harus tercekap digital. Iya, Karena iya. sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan keadaan kondisi kita sekarang. Iya betul. Tapi minusnya ada juga, Ulan. Minusnya apa nih Bu? Minusnya setelah pandemi, siswa itu lebih candu dengan gadget. Iya. Kecanduannya luar biasa. Kalau mereka tidak bisa memfilter hal yang baik dan yang buruk, mereka bisa lebih memilih gadget daripada belajar mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kurang disiplin. Oh iya. Ya, kurang disiplin karena terbiasa dengan belajar mandirinya. Jadi mereka kurang disiplin, untuk ke sekolah kurang disiplin, tidak patuh aturan karena sudah terbiasa dengan mereka belajar mandiri di rumah menggunakan gadget mereka. Terus yang ketiga itu karakter mereka kurang terpantau oleh guru. Iya betul Bu. Iya, karakter mereka karena kita nggak langsung melihat, langsung berinteraksi dengan mereka. Iya betul. Itu setelah pandemi minusnya. Tapi ketika siswa yang bisa memfilter, mereka sukses. Iya. Tapi mungkin itu sebuah kecanggungan ya Bu. Maksudnya itu mereka masih gagap dengan kondisi harus seperti apa, karena harusnya kita berharap kemandirian belajar itu sudah kita tanamkan dari SD, SMP dan di SMK mereka tinggal realisasi penyesuaian. Tapi karena kita justru mandirinya karena kondisi pandemi gitu. Jadi mereka kaget, tapi mereka dipaksa untuk mandiri dan mereka berinteraksi dengan handphone. Sayangnya orang tua mungkin tidak mengawasi ya Bu, mengawasi kurang pengawasan ya. Dan karakter itu memang perlu kita sebagai guru melihat karakternya. Dulu kalau misalnya kita bisa mengikuti anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu kita bisa melihat perubahan ya Bu ya. Oh ini udah bagus. Tapi setelah COVID, itu anak kelas 3 masih hampir sama dengan kelas 1. Karakternya, kekanak-kanakannya, suka cari perhatian dan lain sebagainya. Mungkin itu negatifnya ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik ya Bu ya, walaupun ini hal akibat pandemi itu ada kecenderungan pola kita yang berbeda, tapi insya Allah akan kita perbaiki ke depannya. Ibu, kita balik lagi nih ke personal Ibu. Ibu kan udah lama nih, kira-kira berapa tahun Bu? Udah 20? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, wah luar biasa. Berarti udah hampir dapat 2 kali penghargaan dari Presiden udah. Iya. Oke, Ibu, sekian lama berada di dunia pendidikan ini, apakah ini memang merupakan cita-cita Ibu dari kecil? Saya harus berada menjadi guru atau gimana gitu? Iya. Dari kecil itu mungkin nggak terbayang ya jadi guru lah. Cuman waktu itu ibu sering, karena orang tua itu guru, ibu sering meniru gaya orang tua itu mengajar. Jadi ketika kita lihat dia mengajar di kelas, di rumah kita tiru. Oh gini ya cara ngajarnya. Jadi tertanam di diri ibu, saya mau jadi guru juga. Enak karena bisa enjoy dengan siswa ketawa dengan guru, siswa menikmati ketika guru menerangkan di depan. Jadi timbul keinginan saya juga mau jadi seorang guru, rasanya enak juga ya ngajar di depan. Terus kesukaan ibu dulu waktu sekolah itu suka jadi tutor teman sebaya. Oh gitu. Iya, jadi paling suka itu ngajar teman-teman, kita kumpul dengan teman-teman berbagi ilmu, itu paling suka. Bicara depan teman-teman itu paling suka. Jadi ketika mau kuliah kita pilih jurusan guru, saya mau jadi seorang guru. Itu memang guru bahasa Inggris milihnya Ibu ya? Awalnya nggak bahasa Inggris, tapi ketika mau masuk perguruan tinggi terpikir mau jadi guru bahasa aja lah, enak jadi guru bahasa. Karena bukan bahasa kita kan, mengajarkan sesuatu yang baru ke siswa itu lebih enak ya. Itu makanya terpikir ngambil bahasa Inggris. Memang dari SMA itu memang suka bahasa Inggris juga, memang bahasa itu lebih suka daripada mata pelajaran yang lain waktu itu. Iya, tapi memang beda ya Bu ya. Kalau memang jadi cita-cita jadi guru dengan ternyata dadakan jadi guru itu beda ya Bu ya. Kalau kita lihat profilnya Ibu memang, kalau memang cita-cita ini kelihatan nih, ini outputnya kayak gini. Tapi kalau misalnya dadakan gitu, yang di tengah jalan baru merasa pengen jadi guru, itu pasti akan beda sekali. Tapi Ibu luar biasa, berarti banyak loh Bu generasi-generasi sekarang tuh yang nggak pengen jadi guru loh Bu. Apalagi anak pada rata-rata itu kalau anak-anak kita ditanya, kalian pengen jadi guru? Enggak.
saya nggak pengen jadi guru. Karena gini Lan, guru itu ada kebahagiaan tersendiri sebagai seorang guru. Karena ketika kita berbagi dengan siswa, ketika siswa menikmati, ketika siswa enjoy dengan kita, ketika kita menerangkan, itu kebahagiaannya luar biasa. Jadi makanya banyak guru-guru kita tuh yang awet muda itu seperti gitu itu ya? karena memang Bahagia terus memang ya? pekerjaannya itu dinikmatinya, artinya ikhlas. Ketika anak-anak kita sukses, kebahagiaannya luar biasa Lan. Iya, Nggak bisa diukur dengan apapun. apalagi pas misalnya kalau mereka udah sukses, mereka nelfon, mereka Iya. SMS atau apa ya Bu ya? Iya. Itu udah senang sekali ya, Senang Bu ya? sekali, luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi memang guru itu kebahagiaan berbagi ilmu dengan siswa itu memang luar biasa. Jadi nih pesan nih untuk generasi muda, jangan Anda berpikir kalau jadi guru itu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan, tapi sebenarnya pekerjaan yang menyenangkan. Berpahala ya Bu ya. Berpahala ya, ikhlas, Nanti berpahala ya. ikhlas. Nanti kalau mereka sudah berhasil itu ada kebahagiaan di saat kita tua ya, Bu ya. Luar biasa. Itu pesannya itu. Oke, baik Bu. Ini nih Bu, mungkin ini pola pendidikan udah kira-kira Bu, nilai atau value apa sih Bu? Tadi kan udah ya Bu ya. Kira-kira dari banyaknya itu ada kisah yang menarik nggak Bu dititipkan oleh orang tua Ibu untuk Ibu gitu? Value tentang selama ini berinteraksi dengan orang tua, kira-kira apa nilai yang paling menjadi headline-nya atau underline itu apa Bu? Kerja keras dan kerja ikhlas. Kerja keras itu ya Bu? Iya, dan kerja ikhlas. Karena segala sesuatu yang ikhlas pasti yang kuasa akan membalas semua kebaikan kita. Berbagi dengan orang sekitar kita, berbagi dengan ikhlas. Pokoknya semuanya kita lakukan dengan ikhlas. Ibu di rumah itu kalau misalnya dulu itu penting nggak sih Bu arti meja makan di rumah Bu? Untuk makan bareng itu bagi Ibu penting nggak sih Bu? Penting. Penting ya. Karena di sana adanya interaksi antara kita dengan anak-anak kita. Karena dengan kesibukan yang luar biasa Lan, Iya. makanya sampai di rumah itu jam malam itu makan malam itu kita bersama. Oh gitu ya Bu. Jadi di kebersamaan kita itu satu pun nggak boleh megang HP. Kita makan bersama, kita bicarakan apa permasalahan yang terjadi hari ini. gitu ya Bu? Ya, kita evaluasi tadi ngapain di sekolah, tadi ada apa. Di sana kita berbicara walaupun sedikit tapi nilainya luar biasa. Walaupun waktunya cuma sebentar tapi nilainya Sebentar luar biasa. untuk makan itu ya Bu Iya, ya. tapi nilainya Berarti luar makan biasa. malam adalah sesuatu yang paling penting nih pastinya. Iya. Oke Bu. Jadi bagi Ibu adalah meja makan adalah tempat yang paling luar biasa Iya, untuk untuk berinteraksi. Iya, interaksi. oke. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah jadi kepala sekolah? Ibu kan sekarang udah jadi kepala sekolah, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Selamat ya Bu. Alhamdulillah. Oke, yang penting Ibu kepala sekolah. Apakah jadi kepala sekolah merupakan goal Ibu sendiri di bidang pendidikan? Ini jadi goal nggak sih Bu? Kalau goal di bidang pendidikan Ibu enggak Lan. Enggak ya Bu? Karena goal Ibu di bidang pendidikan itu sebagai seorang pendidik. Pendidik. Ya, memang seorang pendidik itu memang di jiwa Ibu. Artinya memang jiwa Ibu itu sebagai seorang pendidik itulah yang Ibu nikmati. Tapi kenapa Bu? Sekarang kepala sekolah nggak ngajar loh Bu. Ibu akan menghilang sedikit atau bergeser gitu dari pendidik menjadi seorang leader. Kenapa Ibu mau? Karena mungkin tadi Lan, jabatan itu kan amanah. Iya, Ketika sesuatu diamanahkan untuk ke kita, maka kita wajib melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Itu yang Ibu pikirkan. Jadi segala sesuatu yang diamanahkan ke pundak kita, maka kita pikul. Tapi yang goal Ibu di dunia pendidikan adalah sebagai seorang pendidik. Makanya Ibu nggak mau jadi seorang pemimpin, Ibu mau jadi seorang pendidik aja. Kalau misalnya dikasih kesempatan Ibu memang jadi kepala sekolah, akan jadi kepala sekolah dari start ini gitu sampai berikutnya. Kalau kita percaya dengan takdir, itu kan garis hidup kita. Iya. Kalau keinginan kita nggak selalu sama dengan keinginan yang di atas. Iya, oke. Iya. Jadi kalau keinginan kita sebagai seorang pendidik, mungkin takdir kita ditakdirkan untuk seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin itu memang tidak bisa dielakkan lagi. Berarti itu amanah yang diamanahkan oleh yang kuasa ke Ibu. Jadi Ibu laksanakan dengan
yang tadi Lan, kerja keras dan kerja ikhlas. Berarti Ibu tidak akan mencari-cari jalan atau tidak akan effort untuk menjadi leader di sini, tapi jika takdir membuka jalan itu, Iya. Ibu akan ambil gitu, Ibu akan Iya. lakukan gitu ya. Iya, lakukan yang terbaik. Segala sesuatu pekerjaan kita lakukan yang terbaik. Oke Bu, semangat Ibu. Apakah jadi kepala sekolah ini kan bukan goalnya Ibu? Berarti kira-kira apa sih yang Ibu harapkan? Apakah hanya mungkin kepala sekolah enggak Bu? Tapi jadi pengawas atau jadi trainer atau jadi widya suara atau apa Bu? Atau memang jadi guru aja? Kalau goal, kalau lantangnya hati nurani ibu, goal ibu ya jadi pendidik aja. Jadi pendidik seorang aja. pendidik aja. Kebahagiaannya luar biasa Lan. Jadi Ibu udah nggak bisa berpindah ke lain hati, nggak bisa, artinya kalaupun nantinya jadi pemimpin, ibu maunya adalah mengajar. Itu memang keinginan ibu, berbagi dengan siswa itu memang keinginan. Memang Iya. jadi seorang pendidik itu memang artinya itulah goal ibu. Di situ stucknya jadi seorang pendidik gitu. Jadi pengennya balik lagi nanti kalaupun apa yang terjadi, Iya. Ibu pengen jadi pendidik Jadi juga. pendidik. Tapi apakah Ibu ini di luar konsep tadi ya Bu ya, di luar konsep suka, tidak suka atau apa gitu. Tapi kan kurang keren Bu kayaknya kalau kita hanya berada di sisi kita jadi guru aja. Tidak ada Mungkin ambisi ya? Iya, kok nggak ada ambisi sih Bu? Kan kita harus ada ambisi jadi kepala sekolah, jadi pengawas atau jadi apa gitu Bu. Apa Ibu nggak kepikiran bahwa ayolah berbinar gitu? Gimana ya Lan ya? Mungkin Kak yang seperti Ibu bilang tadi, mungkin takdir berkata lain silakan. Artinya nggak masalah. Tapi yang keinginan Ibu ya sampai di sana aja sebagai seorang pendidik. Ya. Betul seperti itu Bu. Iya. Berarti nggak ada pengen Ibu pengen ayo raih ini, ayo di level ini, ayo sekarang seperti ini gitu. Dulu pernah kepikir nggak Bu? Misalnya seumuran masih 30 ke bawah gitu, kepikiran nggak Bu? Sekarang jadi guru, besok jadi ini, besok jadi, kepikiran nggak Bu? Ada kepikiran, cuman tanpa mengenyampingkan seorang pendidiknya. Artinya misalnya Ibu mau ikut pelatihan ini, ikut itu, pokoknya untuk menambah kompetensi kita, Ibu mau. Selagi itu kompetensi yang sesuai dengan seorang pendidik, Ibu mau. Pokoknya menambah ilmunya, jadi ini, jadi itu, yang penting ilmu bisa Ibu bagi ke. Oh gitu ya Bu ya, menambah ilmu sih boleh, tapi tetap supaya profesional sebagai seorang guru ya Bu ya, biar kompeten. Oke Bu, ini pertanyaan berikutnya, menurut Ibu sendiri nih, frame kepala sekolah atau frame pemimpin lah ya Bu, pemimpin itu di mata Ibu, frame ideal pemimpin itu seperti apa sih Bu? Selalu memberikan teladan yang baik. Teladan yang baik. Ya, artinya seorang pemimpin harus memberikan contoh teladan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Itu idealnya seorang pemimpin. Yang kedua, selalu demokratis. Demokratis ya? Ya, demokratis artinya selalu mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita demi perubahan, kemajuan di tempat kita yang kita pimpin. Yang ketiga itu bijaksana dan adil. Bijaksana. Iya, kita seorang pemimpin harus berjiwa bijaksana dan adil di setiap tindakan dan apa yang keputusan yang kita buat. Lalu terakhir, mempunyai ide-ide kreatif. Ide kreatif? Ya, mempunyai ide-ide kreatif demi kemajuan sekolah, demi kemajuan sesuatu yang kita pimpin. Gitu. Oke Bu, ini berarti 4 ini aja Bu? Iya. Ini jadi contoh nih Bu. Kalau kita ambil jadi contoh Bu, kita kan kalau kita jadi contoh berarti kita memframingkan diri kita adalah sosok ideal. Iya. Tapi kan kita juga punya sisi privasi kita sendiri. Saya bukan setangguh ini loh jadi pemimpin gitu. Nah Ibu sendiri Mas, kalau umuran Ulan dan teman-teman berpikirnya, ayolah, saya masih punya sisi, saya harus hingar-bingar, saya harus frame bahwa saya adalah orang yang perlu dicontoh, atau bentuk kepribadian lainnya. Ibu masih punya seperti itu nggak sih Bu? Atau memang Ibu berusaha untuk memframing Ibu harus bisa dicontoh? Apa itu nggak tersiksa nggak sih Bu? Enggak lah, enggak tersiksa. Artinya gini, kita jalani seiring jalannya waktu, seperti air mengalir saja. Kalau memang rasanya jiwa kita harus menjadi toladan bagi teman-teman, bagi lingkungan, ya
kita kita jalani ya. Berusaha ya, Bu? Berusaha menjalani iya. sembari Karena belajar. segala sesuatu yang baik itu nggak ada yang terpaksa. Oke. Segala sesuatu yang bagus dan baik dalam tingkah laku dan perkataan nggak ada yang terpaksa. Nggak ada yang terpaksa Nggak ya, ada Bu, yang ya. terpaksa. Walaupun mungkin suatu saat kita akan celetuk apa gitu, itu berarti di luar kontrol kita ya, Bu. Tapi Iya. kita tetap berusaha Tetap ya, Bu. Ya? berusaha, Oke. iya. Bu, ini ada sebuah quotes. Katanya, kekayaan termahal yang dimiliki pemimpin bukanlah jabatan atau kedudukannya, melainkan kesesuaian antara Perkataan dan perbuatan. Menurut Ibu sendiri quotes ini gimana? Cocok nggak sih, Bu? Cocok. Karena menjadi seorang pemimpin itu memang harus sesuai perkataan dengan perbuatan. Makanya tadi Bu bilang seorang pemimpin itu harus menjadi seorang teladan. Iya. Karena sesuai dengan perkataan apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan itu harus sesuai dengan perbuatannya. Makanya jabatan itu adalah amanah. Amanah itu yang dipercaya. Amanah itu yang berat ya, Bu ya? Yang berat, ya. Amanah itu yang berat. Oke, menarik sekali. menjadi seorang pemimpin berarti didahulukan dalam segala hal, termasuk manajemen konflik itu sendiri. Ini kita berada di sistem ya, Bu ya, pasti banyak konflik-konflik yang terjadi, apalagi SMK Negeri 2 sebesar ini dengan capaian yang luar biasa. Ibu sendiri memandang konflik nanti atau yang pernah terjadi itu seperti apa sih, Bu, konflik di antara gitu di dalam sini? Konflik setiap lingkungan kerja pasti ada. Pasti ada, oke. Ya. Karena tanpa adanya konflik mungkin kita tidak bisa mengevaluasi apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Jadi cara menyikapi konflik menurut Ibu yaitu yang pertama selalu musyawarah. Musyawarah dulu. Iya, untuk menyelesaikan konflik tersebut harus musyawarah. Yang kedua, jangan mengemukakan ego. Selalu berkepala dingin dalam menyelesaikan konflik. Jadi ketika ada konflik dalam teamwork kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin, menyampingkan ego, selalu bermusyawarah, selalu mengevaluasi. Jangan jadikan konflik sebagai batu sandungan dalam kerja kita. Karena setiap ada konflik pasti berpengaruh, berimbas kepada cara kerja dan kinerja kita. Betul, Bu. Kalau misalnya tidak ada konflik, berarti kan orang kalau saya jadi pemimpin kalau nggak ada konflik tenang mau jadi pemimpin. Tapi kalau pas ada konflik saya nggak mau. Ya. Di situ masalahnya ada di konflik. Tapi Ibu memandang konflik itu biasa berarti ya, Bu. Iya. Nah misalnya ada konflik, Bu. Kapan menurut Ibu? Kapan saya yang harus memutuskan tanpa musyawarah? Kan tadi Ibu bilang Ibu lebih ngambil musyawarah dulu. Oke. Kapan Ibu yang memutuskan tanpa musyawarah? Bisa? Ketika ada konflik. Iya. Ibu akan mengambil peran. Saya leader di sini, so saya bisa, harus memutuskan. Bisa. Ibu akan mengambil seperti itu, bisa ya, Bu? Iya. Kebijaksanaan seorang pemimpin itu dipertanyakan ketika ada konflik. Karena di sanalah letak seorang pemimpin untuk yang bersikap secara adil, bijaksana itu di sana. Ketika ada konflik, pemimpin yang berdiri di tengah untuk menyelesaikan konflik. Ya. Wise-nya pemimpin dilihat di situ ya, Bu, ya, bijaksananya kita. Jadi kami kalau kita dalam tim itu harus ya seperti Ibu bilang tadi harus menyelesaikan dengan musyawarah. Ada segala sesuatu yang harus dimusyawarahkan, ada yang hanya pemimpin yang mengambil keputusan. Berarti memang ada ya, Bu. Porsi masing-masing ada ya. Ada. Tapi kalau bisa memang ini dimusyawarahkan lebih baik mengambil musyawarah ya, Bu. Yang penting intinya bisa saling memaafkan. Itu konflik, menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah ya, Bu. Yang penting aman, adem, kita bahagia semuanya. Ibu, jika misalnya Ibu menjadi kepala sekolah SMK Negeri 2 Pariaman ini terus gitu, kira-kira hal baik apa yang ingin Ibu pertahankan dari kepala sekolah yang lama? Terus goal apa yang pengen Ibu munculkan dari diri Ibu sendiri gitu, Bu? Sesuai dengan visi sekolah kita ya, Ulan ya. Visi sekolah kita menjadikan siswa unggul, berkarakter dan Qurani, berakhlak mulia sesuai dengan profil Pancasila, inovatif, berbasis teknologi, peduli lingkungan. Itu visi SMK 2. Jadi goal yang akan kita capai itu sesuai dengan visi kita, sekolah kita. Artinya yang pertama itu menjadikan siswa unggul dan berkarakter. Lalu yang kedua menjadikan siswa kita atau kita sendiri di lingkungan SMK 2 ini
lebih unggul dan berkarakter, lalu siswa kita 100% terserap di dunia kerja dan industri. 100% ya Bu? Iya, target kita itulah. Luar biasa. Iya, jadi SMK itu ada BMW, berwirausaha, melanjutkan, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi target kita 100% siswa kita itu bekerja dan berwirausaha. Itu goal yang akan kita capai untuk ke depannya. Berarti 100% pengennya kita, anak-anak kita itu bekerja dan wirausaha, bukan Iya. melanjutkan. Jadi ilmu sekarang memang mereka terapkan langsung di dunia kerjanya ya. Iya, sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Iya. Berarti itu sudah dilakukan oleh kepala sekolah, udah dimulai waktu itu, udah. dan sekarang Ibu akan melanjutkan seperti itu juga. Iya. Goalnya. Memang. Tapi ada nggak Bu, secara teknis hal yang dulu masih Ibu pertahankan? Kalau tadi itu misalnya sebuah frame visi gitu Bu. Kalau secara teknisnya Bu, memperlakukan siswa, peraturan dan lain sebagainya dulu dan akan datang, itu apa yang masih dipakai Bu yang dulu? Selalu menjadi yang terdepan. Menjadi yang terdepan. Iya. Menjadi yang terdepan. Selalu memberikan yang terbaik. Oke. Iya. Ya, itu yang harus kita pertahankan dan kita siapkan untuk generasi-generasi kedepannya. Ya. Berarti di SMK Negeri 2 Pariaman ini untuk mengunggulkan anaknya, guru-gurunya pun harus berpikir bahwa kita selalu di depan, Iya. kita harus jadi leadernya, Iya. kita harus berusaha memberikan yang terbaik. Ya Bu. Iya. Wah, luar biasa. Jadi memang bagus untuk masuk di SMK Negeri 2 Pariaman ini yang luar biasa ya Bu ya. Oke Bu, sekolah SMK Negeri 2 Pariaman ini kan lulus ya Bu ya, lulus seleksi tahap 1 Iya. kemarin dan Iya. sudah melaksanakan laporan, sudah selesai kegiatannya sepertinya. Di sekolah pusat keunggulan itu bisa digambarkan Bu, apa sekolah pusat keunggulan dengan sekolah SMK lainnya seperti apa Ibu? Kita SMK 2 Pariaman tahun 2021 kemarin dapat menjadi sekolah pusat keunggulan. Iya. Ini adalah program unggulan dari Ditjen Vokasi Kemendikbudristek. Jadi tujuan dari sekolah pusat keunggulan ini adalah terciptanya link and match antara sekolah dan dunia industri. Jadi intinya kita membawa industri itu ke sekolah. Kita jadikan sekolah ini betul-betul seperti industri. Jadi terciptanya kurikulum link and match, adanya penyelesaian kurikulum yang intinya siswa kita itu tamatannya memang sesuai dengan standar yang diinginkan dunia industri. Itu yang sekolah pusat keunggulan. Dengan alat peralatan yang sesuai dengan standar seperti yang kita lihat sekarang di program unggulan kita, standar alatnya memang sesuai dengan standar industri. Jadi itulah sekolah pusat keunggulan. Jadi unggul dalam peralatan, unggul dalam materi kurikulumnya. Kurikulumnya, Ya. berarti kurikulumnya adalah link and match dengan industri sendiri ya Bu ya. Iya. Jadi kita seperti kalau kita bisa baca di beberapa media informasi itu bahwa ada kawin massal ya Bu ya, katanya dengan dunia industri, sehingga anak-anak kita tidak gagap lagi untuk pasca ini mereka bisa sesuai. Jadi apa yang ada di sekolah itu sama dengan apa yang ada di industrinya ya Bu ya, luar biasa sekali. Oke Bu, dan apa sih Bu perbedaan, katanya nih ada gelombang tahap 2 ya Bu ya, tahap 2 seleksi PK ini. Kira-kira Bu, tahap 1 untuk persiapan lolos PK dengan tahap 2 ini apakah berbeda atau masih sama versinya Ibu? Kesiapannya dan persiapannya sama lah. Iya, oke. Kita selalu mempersiapkan segala sesuatu hal yang dibutuhkan untuk melanjutkan sekolah pusat keunggulan. Oke. Jadi yang berbeda itu cuman kurikulumnya. Kurikulumnya. Mungkin di kurikulum yang anak kelas 10 sekarang, Iya. ya itu namanya paradigma baru atau kurikulum prototype. Oh iya. Tapi untuk semester besok, untuk yang tahun besok 2022 per Juni ini, tahun ajaran baru besok, itu kita namanya kurikulum merdeka. Oh gitu. Ya, jadi untuk kelas 12 untuk semester tahun ajaran besok kelas 12 tetap kita memakai kurikulum 13. Untuk kelas 10 dan kelas 11 kita memakai kurikulum merdeka. Itu ya Bu ya. Bedanya dengan paradigma baru,
cuman ada seperti mata pelajaran P5BK di kurikulum paradigma baru, mungkin dia memisah jamnya, memisah mapelnya juga memisah. Itu khusus ya Bu ya, 5 jam karakter. Iya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka mereka menyatu, artinya mereka menyatu ke mapel umum P5BK. Ke mapel umum. Iya. Berarti misalnya matematik, bahasa itu masuk ke situ Bu, sejarah. Iya, masuk ke P5BK itu ke dalamnya, berinteraksi. Iya, iya. Oh, itu perbedaannya ya, iya, Bu. Itu ya? perbedaannya. Jadi perbedaannya cuman di kurikulumnya. Tapi nggak terlalu banyak perbedaan, artinya hampir sama. Cuman ada mapel-mapel tertentu yang jam pembelajarannya dikurangi. Ya. Bu, kalau misalnya nih Bu, secara garis besar 2013, kurikulum 2013 dengan kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru dan kurikulum sekarang kurikulum Merdeka depannya, itu sebenarnya apa sih Bu benang merah benar-benar beda dengan kurikulum 2013 kemarin? Kalau kurikulum 2013 itu goal kita itu kepada kognitif siswa. Oh iya, betul. Pengetahuan. Ya, kita ditutup dengan KKM. Ya. Iya. Kalau di kurikulum paradigma baru yang sekarang namanya kurikulum Merdeka, itu goal kita itu soft skill siswa, karakter. Oh, karakter. Jadi kita sekarang berorientasi kepada karakter siswa. Makanya ada P5BK itu khusus mengajarkan karakter siswa. Ya, profil Pancasila. Ya. Iya betul ya Bu ya. Jadi itu yang perbedaan dengan kurikulum 13 dengan kurikulum paradigma baru atau sekarang kurikulum Merdeka. Nah, itu bagi yang belum ngerti perbedaannya apa masing-masing kurikulum yang udah banyak nama versinya ya Bu ya. 13 prototype gitu. Dan ada lagi paradigma baru, sekarang Merdeka lagi. Nah, itu perbedaannya udah disampaikan benang merahnya bahwa itu perbedaannya. Oke, Ibu. Ini kalau orang tahu Bu tentang SMK Negeri 2 Pariaman ini, banyak nih, mungkin banyak sekolah-sekolah anak-anak yang pengen masuk sekolah SMK Negeri 2 Pariaman. Dan udah banyak juga mendapatkan penghargaan ini, mendapatkan dari pemerintah lulusan sekolah ini, sekolah itu gitu ya. Banyak ya Bu ya. Sampai tidak bisa disebutkan satu-satu. Oke Bu, sebenarnya apa sih Bu yang nilai lebih dari SMK Negeri 2 ini apa ya Bu? Nilai lebih yang kita bangga dengan sekolah kita ya Lan ya, yaitu sekolah kita itu sangat berorientasi pada budaya alam Minangkabau. Oke. Ya, unggul dalam budaya Minangkabau karena itu adalah ciri khas kita SMK 2. Kita lihat di setiap hari Jumat itu kita ada Minang Day namanya. Siswa dan guru menggunakan baju basiba, Jadi itu ciri khas kita, itu yang akan kita unggulkan. Jadi itulah ciri khas kita yang ditinggalkan dari yang sebelumnya akan kita lanjutkan. Karena itu ciri khas kita Minang. Artinya sekolah kita berbudaya Minang. Jadi sebelum pemerintah menyuarakan tentang ayo berkarakter, kita udah mencoba untuk menaikkan karakter anak kita dengan berbudaya ya Ibu. Tapi selain itu Bu, kira-kira menurut Ibu nih, secara personal guru-guru yang ada di SMK Negeri 2 Pariaman ini memang spesial nggak sih Bu? Spesial. Spesial ya Bu. Karena solid ya Bu. Solid. Terus mau menerima perubahan. Mau menerima perubahan. Iya. Solid dalam teamwork, mau menerima perubahan dan suka bekerja keras. Jadi banyak ikhlasnya di SMK Negeri 2. Mereka berusaha untuk semangat bekerja, melakukan yang terbaik. Memang benar-benar berarti pahlawan tanpa tanda jasa ya. Luar biasa sekali. Ibu, kita udah masuk nih di beberapa pertanyaan panjang yang kami berikan kepada Ibu. Sekarang kita masuk di sesi 2, jawab cepat Ibu. Ini jawabannya cepat aja Bu. Iya. Pemimpin dicintai atau dipatuhi? Dicintai. Keluarga bahagia atau karir luar biasa? Keluarga bahagia. Keluarga atau teman? Keluarga. Oke. Karakter yang tidak Ibu sukai? Karakter yang tidak disukai? Iya. Yang tidak disukai ya? Yang Ibu tidak sukai dengan karakter orang-orang gitu kan, banyak karakter tuh, marah, ego, apa-apa. Ibu paling nggak suka tuh karakter seperti apa? Tidak disiplin. Wah, luar biasa, ini cocok nih jadi kepala sekolah. Oke. Sedih jika
Sedih jika segala sesuatu hal yang membuat sedih. Oke, Contohnya, gitu. Contohnya apa yang paling sedih? kehidupan keluarga yang kehidupan orang yang kurang mampu yang membuat sedih, itu sedihnya luar biasa. Oh iya. Ya, Oke. melihat lingkungan yang Sosial artinya- yang enggak ya. kurang bagus ya Bu ya. Sedih. Oke, hal pertama yang Ibu lakukan saat bangun tidur? Bangun tidur, Iya, bangun tidur apa Bu? ambil wudhu. Oh, ambil wudhu ya, langsung Iya. ke kamar mandi berarti ya Bu Iya. ya? Oke, yang terakhir, yang banyak orang tidak tahu tentang Ibu, yang tidak banyak orang tahu tapi Ibu ada gitu. Kira-kira apa sih yang nggak orang banyak tahu tentang Ibu? Ibu itu orang seperti apa sih Bu? Suka menangis. Suka menangis? Iya. Kenapa? Kalau boleh tahu sedih. kenapa Bu? Iya, sesuatu hal yang rasanya tidak sejalan dengan keinginan kita itu ibu selalu menangis. Tapi tidak mau menangis depan orang. Artinya ketika kita sendiri pasti itu orang nggak tahu Itu kalau ibu benar. orangnya suka menangis. Tapi bukan berarti Ibu introvert kan Bu ya? Enggak, Tapi Ibu bisa juga. iya, karena dengan menangis dan mengadu ke yang di atas itu rasanya Peluang ya Bu ya, Iya. melampiaskan emosi Iya. negatif kita Iya. tapi jadinya Iya. positif ya. Iya. Ibu ya. Oke, semuanya ini udah akhir dari sesi kita di podcast ini. Terima kasih banyak untuk Iya. Ibu Nofri Resi yang telah memberikan banyak ya mengulik cerita tentang beliau. Insya Allah semoga sukses terus ya Bu ya. Amin, Apa yang amin, diharapkan amin. dari kepala sekolah yang hebat luar biasa. Leader Amin. orang-orang hebat di SMK Negeri